Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gema Adania di acara podcast FPRB Sampang. Nah, sebelum kita berkenalan dengan narasumber yang sudah hadir di sebelah saya ingin mengucapkan selamat dan semangat untuk teman-teman para relawan yang sedang bertugas dalam penanganan Karhutla, dan salam tangguh, salam kemanusiaan untuk teman-teman FPRB se-Jawa Timur serta teman-teman di rumah dan dimanapun kalian berada yang setia untuk menonton FPRB Sampang Podcast kali ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke perkenalan narasumber kita, yaitu beliau adalah Kepala Bidang di Pengendalian Penduduk dan sudah tidak diragukan lagi keahliannya dan pengetahuannya di bidang kesehatan ya. Dan beliau adalah Bapak Sahrudin. Mari kita sapa beliaunya. Selamat malam Bapak Sahrudin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak perasaannya sudah 2 kali menjadi narasumber ya di podcast FPRB Sampang ini? Yang pertama membahas tentang bagaimana susahnya mencari oksigen ya Pak ya di pandemi COVID, mungkin sampai sekarang menjadi trauma ya Pak ya. Bagaimana silahkan Pak. Mudah-mudahan nggak ada lagi nih ya. Iya. Ya, baik. Salam tangguh kepada semuanya. Perasaan saya ketika menjadi narasumber sini, saya juga sangat senang sekali nih ya, karena berbagi kepada teman-teman, kepada masyarakat tentang bagaimana sih penanggulangan bencana yang dilakukan oleh EPRD. Pada kali ini saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih karena kami sudah dipercaya untuk memberikan beberapa informasi kepada masyarakat. Ngomong-ngomong nih, tema yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai stunting. Stunting apakah termasuk klaster kebencanaan begitu? Ngomong-ngomong tentang stunting nih, apa sih stunting itu Pak? Kan di kalangan ketenaga kesehatan serta kader-kadernya mungkin sudah tidak asing lagi lah ya apa itu stunting. Nah, tapi di teman-teman yang belum mengerti apa itu stunting, apakah dari bahasa Madura, apakah dari bahasa Inggris, atau dari mana itu Pak stunting dan artinya apa begitu? Baik, sebenarnya bahasa stunting ini sudah dikenal oleh masyarakat ya. Jadi kami berusaha bagaimana paling tidak masyarakat mendengar stunting gitu ya. Sebenarnya sekilas stunting, gitu ya. Karena ketika mendengar dia akan tanya nih apa sih stunting? Ketimbang dia tidak tahu sama sekali ya. Stunting itu secara ringkas sebenarnya adalah sebuah kondisi yang tidak normal, tidak semestinya, baik pertumbuhan maupun perkembangan dari dari anak gitu ya. Dan diakibatkan oleh beberapa penyebab termasuk penyakit kekurangan gizi, penyakit kronis seperti itu. Misal nih stunting pada anak, biasanya orang mengartikan stunting itu pendek. Iya. Ya, pendek kan ya. Artinya ketika umur 5 tahun atau 3 tahun tingginya sekian, ternyata anak stunting itu tingginya tidak sampai sesuai dengan ukuran normal gitu ya. Cuman stunting itu bukan berarti pendek itu bukan berarti stunting ya. Karena di situ stunting ada perkembangan. Kalau stunting kan kalau pendek pertumbuhan, ini perkembangan. Jadi stunting bukan hanya fisik tetapi juga intelektual juga dipengaruhi gitu ya. Jadi kalau pendek belum tentu stunting, tapi stunting sudah pasti pendek begitu ya pendek, Pak ya. Iya. Faktor penyebabnya kira-kira apa Pak di stunting ini? Yang terbanyak itu ada 2 hal ya penyebab dari stunting itu, sensitif maupun spesifik ya. Kalau spesifik jelas di hal-hal kesehatan, kekurangan gizi, adanya penyakit penyerta gitu ya. Kalau sensitif itu pengaruh yang tidak langsung. Misalnya seperti apa Pak? Lingkungan yang nggak sehat, ya, sarana air bersih yang tidak terpenuhi, gitu ya. Sarana air bersih itu pengaruh juga ya? Pengaruh sekali, gitu ya. Terus adanya jamban keluarga. Jadi kalau masyarakat itu banyak yang tidak punya jamban, ini sangat risiko terjadi stunting pada anak-anak seperti itu. Jadi ada 2, spesifik dan sensitif. Nah, setelah kita tahu penyebab stunting itu apa, dampaknya dari
anak-anak yang mengalami stunting itu apa sih Pak dampak ke depannya, mau jangka panjang maupun jangka pendek? Silahkan Bapak. Ya, yang jelas kalau jangka pendek itu, kalau anak stunting itu, kalau pendek yang jelas ini pengaruhnya sangat-sangat jelas nih ketika ada kegiatan-kegiatan yang dipilih kan gitu, orang-orang yang tubuhnya juga posturnya juga standar tinggi gitu ya. Terus yang stunting dengan kecerdasan jelas ini sulit berkembang pemikirannya. Kalau sekolah dia juga sulit menerima pelajaran gitu, seperti itu. Ketika mulai kecil sudah terjadi seperti ini ya, kecerdasannya berkurang, sehingga nanti anak ini juga bisa mempengaruhi kedepannya, masa depannya juga akan terganggu juga. Untuk jangka panjang, generasi yang sekarang ini kalau sudah stunting, yang jelas generasi masa depan di Indonesia juga harapannya nggak ada nih. Akan menurun ke generasinya juga ya Pak ya. Misal nih sekarang sudah mulai kita lihat nih di permainan sepak bola ini, yang diambil bukan yang pendek-pendek kan gitu ya. Tapi Kalau yang standar ke atas iya, ya Pak ya. Kalau di zaman sekarang ini generasi sekarang sudah pendek, pemain sepak bola kita kan nggak ada. 15 tahun lagi nggak ada yang standar untuk mengikuti pertandingan sepak bola. Ini salah satu contoh. Untuk perkembangan intelektualnya, ketika generasi sekarang sudah mengalami stunting, penyerapan ilmu-ilmu juga berkurang, ini otomatis nih 15 tahun lagi, 20 tahun lagi Indonesia ini akan ketinggalannya. Ini akibat daripada stunting. Makanya stunting ini serius sekali. Zaman sekarang aja lowongan pekerjaan ada minimal tingginya ya Pak ya, minimal 165 begitu. Jadi kalau misal stunting nggak dapat pekerjaan, nggak mungkin kayak gitu ya, makanya harus dicegah. Nah, ngomong-ngomong pencegahannya Pak, tadi kan sudah kita tahu faktornya, setelah itu dampaknya, cara pencegahannya agar tidak berdampak ke Indonesia ke depannya gitu. Ya. Kalau berbicara tentang pencegahan ya. Pencegahan ini tadi kan penyebabnya ada dua nih, spesifik dan sensitif. Sama, pencegahannya juga sama nih, spesifik dan sensitif. Kalau spesifik, ketika anak ini sudah ketahuan ada penyakit, segera disembuhkan, segera diobati, segera mendapatkan tindakan dari tim kesehatan. Ini penyebab spesifik. Kalau sensitif, misal nih lingkungan tidak bersih, terus sarana air bersih tidak ada, ini segera nih dilakukan oleh pemerintah penanggulangannya. Oleh karena itu peran daripada pemerintah, peran dari masyarakat, swasta pun ini sangat dibutuhkan, sehingga tidak terlahir lagi namanya stunting baru. Kalau kami di Dinas pengendalian penduduk dan KB ini punya kegiatan-kegiatan, misalnya kita melakukan pendampingan keluarga yang berisiko stunting. Jadi keluarga-keluarga yang berisiko stunting ini kita dampingi. Siapa saja yang berisiko stunting, mulai dari remaja, anak-anak sekolah, kita masuk ke sekolah, diberi pengertian bagaimana mengkonsumsi makanan yang bergizi. Terus calon pengantin. Nah, calon pengantin ini perlu didampingi. Kami juga punya tim untuk mendampingi. Kenapa calon pengantin didampingi? Ini persiapan menjadi calon ibu kan gitu ya. Nah, di pengantin ini kita dampingi bagaimana kesehatannya, terus psikologinya kita dampingi. Kalau memang harus diperiksakan ke dokter atau ke kesehatan, kita dampingin harus ke sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu hamil. Gitu ya. Ibu hamil juga kita dampingi. Jangan sampai ibu hamil ini, karena ibu hamil kan ada dua nyawa ini ya. Ada ibu dan bayi. Ibu dan bayi.
kita ekstra memang. Ketika ibunya tidak sehat, jelas anaknya juga nggak sehat. Ketika kehamilannya nggak sehat, kemungkinan besar akan melahirkan yang namanya bayi yang tidak sehat. Kalau tidak sehat sudah berisiko stunting. Yang keempat adalah ibu melahirkan. Jadi ibu melahirkan ini juga didampingi bagaimana supaya cara mengasuh anak. Karena memang kalau di kesehatan itu banyak ibu-ibu kan enggan untuk menyusui gitu ya. Banyak banget ya. Iya. Ini penting kita dampingi, memberikan pengetahuan kepada mereka, apalagi ketika melahirkan anaknya sudah tidak sehat, ini perlu didampingi bagaimana memberikan arahan, memberikan makanannya bagaimana, merawat anak bagaimana, juga ketika ada masalah bagaimana, kemana harus memeriksakan. Yang terakhir adalah balita. Ya. Balita karena kami fokusnya balita sampai di bawah 5 tahun, karena umur ini adalah umur yang rawan, sangat penting karena golden age. Ketika di masa-masa ini kita lengah untuk mendampingi mereka, mengarahkan mereka, tidak menutup kemungkinan akan terjadi stunting. Jadi untuk mencegah stunting, kita melakukan pendampingan. Banyak juga yang kita lakukan juga, termasuk bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan, bagaimana sih supaya ada jarak melahirkan, ada jarak kehamilan dengan ber-KB. KB ini juga termasuk salah satu cara mencegah terjadinya stunting. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya Pak ya, cara pencegahan stunting, salah satunya ada segera dibawa ke rumah sakit apabila anak itu ada penyakit atau sanitasi yang kurang bersih begitu ya. Sebenarnya tugas siapa sih Pak apabila terjadi seperti itu, kita harus lapor sama siapa dan kita harus meminta pertanggungjawaban kepada siapa gitu. Jadi sebenarnya tugas pencegahan stunting itu diri kita sendiri, pemerintah, atau orang lain, atau siapa Pak? Silakan Bapak. Baik. Kalau berbicara tentang stunting ini tugas siapa sih? Kalau kita kembali, stunting ini sekarang lagi in ya. Stunting ini merupakan program pemerintah yang sekarang memang fokus sekali pemerintah tentang pencegahan stunting. Pertanyaan ketika siapa sih yang bertanggung jawab? Semua. Bahasa saya semua. Baik itu pemerintah maupun swasta. Jadi siapa pemerintah? Semua OPD yang terkait. Misal, kalau kesehatan jelas ya, kesehatan, karena di sana penanggulangannya secara spesifik. Ya. Terus pendidikan, Departemen Agama, terus Dispenduk Capil, semua itu bertanggung jawab. Karena ini berkaitan gitu. Kenapa pendidikan? Mulai dari sekolah, pendidikan harus masuk. Bagaimana sadar terhadap kesehatan. Terus Departemen Agama, catin tadi, kapan harus menikah, umur berapa harus menikah. Itu tugas daripada Departemen Agama. Departemen yang lain, misal tentang pembangunan, tentang DPMD gitu ya, atau dinas tentang perairan itu. Kita harus PDAM. Kita harus mempertanggungjawabkan juga kepada mereka bagaimana supaya tadi penyediaan air bersih. Terus dinas sosial. Dinas sosial ini termasuk kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu. Dinas sosial harus masuk. Oke. Karena apa? Salah satu penyebab karena konsumsi makanannya nggak ada kan gitu ya. Ini dinas sosial. Kalau masalah sakit mungkin kesehatan, tapi kalau tidak ada yang dimakan kan dinas sosial. Ketahanan pangan, pertanian, ya semua masuk di situ. Maka tanggung jawab ini semua, ya.
Ketika tanggung jawab semua tadi ada OPD, ada Dinkes, ada Dinsos, Ada ada swasta. semuanya, bukan berarti kita sebagai orang tua dan keluarga harus cuek ya karena sudah ada OPD yang bertanggung jawab, tidak ya Pak Oh, ya. tidak. Jadi mulai dari diri kita sendiri Memang juga. tanggung jawab orang tua paling tidak pertama itu paling ya. pertama itu harus orang tuanya yang mewaspadai ya Pak ya. Keluarga, ya. Nah, kira-kira nih Pak, angka stunting di 2 tahun terakhir hingga tahun ini naik ataukah malah menurun Pak? Baik. Alhamdulillah untuk Kabupaten Sampang untuk tahun 2023 ini turun dengan angka 6,9% yang sebelumnya 24 di tahun sebelumnya. Nah, bahkan Kabupaten Sampang ini sekarang menduduki nomor 2 setelah Surabaya, kota Se-Jawa Surabaya, Timur berarti, se-Jawa Pak. Timur. Keren Iya. sekali. Jadi untuk Sampang untuk angka stunting sudah sudah cukup bagus, di mana Jawa Timur itu masih 19%. Jadi kami Kabupaten Sampang ada di bawah capaian provinsi. Sedangkan nasional menargetkan tahun 2024 besok 2024 itu 14%. Secara logika nih ya, kita sudah ada di 6,7. Bahasa nakalnya saya tidak kerja kan sudah nyampe duluan kan gitu ya. Nah, cuman berbicara stunting ini bukan angka statis, bisa turun naik. Ketika kita lengah dari 6,9 bisa saja naik menjadi 10 bahkan 12 bahkan 25 kalau kita lengah gitu ya. Jadi walaupun 6,7 kita tetap terus. Bahkan kami dari ketua TPPS, tim penurunan risiko stunting di Kabupaten Sampang yang diketuai oleh Bapak Wabub ya. Kabupaten itu diketuai oleh Pak Wabub, tim TPPS-nya beliaunya menargetkan turun menjadi 5. Iya, 5 apa itu Pak? 5%. Dari 6,9 turun menjadi 5% di tahun 2024. Amin, amin, semoga mudah-mudahan terrealisasi, Pak. dengan kerja kerasnya teman-teman dari OPD, dari teman-teman swasta, dari teman-teman bahkan teman-teman relawan juga bisa masuk ini ya. Bagaimana supaya dia berperan aktif, berpartisipasi ya Pak ya. Berpartisipasi bagaimana supaya angka stunting baru yang ada di Kabupaten Sampang itu tidak ada. Ya. Jadi angka stunting itu belum tentu misal di Sampang sudah turun tidak harus konsisten ya, tidak konsisten, jadi bisa naik dan bisa turun. Jadi tugas teman-teman khususnya BKKBN juga ya Pak ya, harus meningkatkan kualitas pelayanan untuk pencegahan stunting ataupun dipertahankan begitu. Jangan sampai menurun gitu Pak ya. Kualitasnya. Nah, area mana saja nih Pak yang sangat rawan di Sampang ini, di Kabupaten Sampang dalam bencana stunting ini? Kami punya data di tahun 2023 itu saya punya data, tak lihat dulu ya. Saya punya data di tahun 2023 itu ada 7 kecamatan. Ya. Dari 7 kecamatan ini ada 12 desa lokus stunting. Artinya lokus stunting ini adalah kita fokus nih bahwa risiko terjadinya angka stunting di 7 kecamatan ini sangat besar. Dari 7, 12 desa. Kita fokus. Cuma kita tidak harus fokus terus kepada 7 kecamatan ini, tapi tetap yang namanya kecamatan sisanya ini walaupun bukan jadi lokus, tetap berusaha keras bagaimana supaya tidak terjadi stunting lagi, naik angka stuntingnya. Artinya kecamatan-kecamatan atau desa-desa yang bukan lokus stunting itu tetap bekerjanya sama. Tetap dicegah ya Pak ya? Tetap harus kerja keras bagaimana supaya tidak terjadi stunting baru. Ngomong-ngomong desa mana saja nih Pak di Kabupaten Sampang Pak? Untuk di Kabupaten Sampang ini ada 7 kecamatan. Sokobana ini ada 1 desa, Tamprulao. Terus Banyuates ini ada 4 desa, Cerengik itu ada 2 desa, Kedungdung ada 2 desa,
terus Omben 1, Robetal 1 dan Ketapang 1. Satu desa. Ini tahun 2023. Tahun ini ya Pak? Iya. Ini data di tahun 2022. Makanya kita fokus, pemerintah sudah fokus juga kepada lokus-lokus stunting ini, ya. Semoga di tahun 2024 bisa jadi 0 lah, 0 kasus stunting ya. Amin amin ya Pak ya. Ya. Jadi setelah kita tahu tadi dampak, cara pencegahan dan angka stunting dan area mana saja ya Pak ya. Apa saja sih program pencegahan stunting yang sudah dilakukan selama ini? Ya. Kami khusus di bidang kami di pengendalian penduduk dan KB, yang pertama kita tetap fokus kepada inti dari pelayanan kami ya, KB. Kita tetap mengejar target tentang aseptor KB, terutama aseptor KB yang MKJP. Jadi semua pasangan usia subur wajib untuk mengatur jarak kehamilan dengan ber-KB. Yang prioritasnya adalah MKJP. Yang kedua, setelah saya sampaikan tadi, kami juga punya program namanya pendampingan keluarga, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan dan balita. Selanjutnya kami juga punya kegiatan-kegiatan namanya pemberdayaan yang namanya Bina Keluarga Balita. Jadi kami melakukan pendampingan atau pemberian pengetahuan kepada ibu-ibu yang punya balita. Itu namanya BKB, BKL yang kita kolaborasi dengan Posyandu itu ya. Yang kedua BKL. BKL ini kalau di kesehatan ada Posyandu Lansia. Kami juga punya namanya Bina Keluarga Lansia yang kami juga dengan program yang lagi in adalah Selantang, Sekolah Lansia Tangguh gitu ya. Terus BKR Remaja, Bina Keluarga Remaja. Itu. Terus kami juga melakukan namanya penyuluhan di masyarakat dari teman-teman PLKB ini. Dia punya program dalam 1 tahun itu setiap desa punya namanya kelompok kegiatan. Banyak kelompok-kelompok kegiatannya itu, baik itu BKL, BKR, semua nih teman-teman melakukan edukasi kepada mereka, gitu ya. Tadi sudah dijelaskan ya Pak, salah satu program pencegahan stunting itu MKJP. Mungkin ada yang belum paham nih Pak, MKJP itu singkatan dari apa dan MKJP itu apa gitu? MKJP itu metode kontrasepsi jangka panjang. Kan ada 2, jangka panjang, jangka pendek. Kalau pendek itu seperti pil, suntik, itu kan 1 bulan, 3 bulan. Gitu. Yang kalau MKJP ini panjang ya, misalnya IUD, terus implan, terus MOW. Kalau dulu kalau masyarakat sini steril gitu ya. Ini jangka panjang. Makanya pemerintah sekarang menekankan kepada MKJP. Jadi sekali kita melakukan pelayanan, kita penggunaannya sangat panjang, bisa 2 tahun. Terus kalau kayak steril itu kan selamanya kan gitu ya. Jadi nggak harus suntik tiap bulan kan gitu ya. Iya, tapi untuk yang tertentu ya Pak, yang tidak mau untuk punya keturunan lagi. Kalau misal mau punya keturunan lagi, tidak disarankan untuk steril gitu. Memang ada batasan-batasannya, umur berapa yang harus steril gitu ya. Juga kalau ada komplikasi begitu kan Pak, diharuskan steril. Jadi metode kontrasepsi jangka panjang ini yaitu kontrasepsi yang jangkanya bertahun-tahun begitu ya Pak, 5, 8 bahkan selamanya begitu. Sedangkan yang jangka pendek tadi yang seperti pil tiap hari ya, pil tiap hari, suntik dan itu juga harus mengeluarkan rupiah setiap bulannya ya Pak ya. Jadi menurut Bapak nih, penting nggak sih Pak terlibatnya Destana? Kan sudah dijelaskan sih sebelumnya Destana itu apa dalam pencegahan stunting ini. Iya, baik, kami sangat senang sekali ya ketika
kami diundang dengan FPRB, di mana FPRB juga punya yang namanya program Destana gitu ya. Destana itu di Desa Tangguh Bencana gitu ya. Iya, betul. Tangguh Bencana. Salah satu daripada kegiatan Desa Tangguh Bencana ini, salah satunya nih, kami juga punya program. Kita akan kolaborasikan dengan namanya, saya punya program namanya Kampung Keluarga Berkualitas, Kampung KB. Ini sama, konsepnya sama. Artinya desa itu sudah mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, masalah kebencanaan, masalah kesehatan, masalah stunting. Jadi di keluarga itu sudah mampu, atau di desa itu sudah mampu melaksanakan atau menanggulangi hal-hal tersebut. Nah, kaitannya dengan Destana ini, kami sangat sangat senang sekali nih ketika teman-teman FRB ini meminta saya menjadi narasumber sini, karena nanti setelah ini bukan hanya jadi narasumber, kami juga akan berkolaborasi dengan teman-teman FRB bagaimana sih menyatukan antara program Destana dengan Kampung KB ini. Karena intinya sama, bagaimana memberdayakan masyarakat, memberdayakan keluarga, memberdayakan desa ini supaya menyelesaikan masalahnya sendiri. Misal nih, karena di sini banyak di Destana ini juga sama melibatkan banyak-banyak OPD gitu ya. Bukan hanya satu OPD tapi banyak OPD yang masuk. Di situ di Kampung KB juga sama nih. Sama membawa beberapa OPD yang masuk ke sana, seperti tadi Departemen Agama, terus pendidikan, semua nih harus masuk ke situ. Ketika ini match ya, programnya sama-sama jalan, insya Allah Destana jalan, saya Kampung KB juga jalan gitu bersama teman-teman FRB. Kita tinggal nanti kita tindak lanjut dengan ketemu lagi bagaimana sih programnya Destana seperti apa, program Kampung KB seperti apa, di mana sih letak kesamaannya, kita akan berangkat bersama-sama untuk kolaborasi ya Pak ya. Jadi apapun jenis klaster bencananya, BKKBN punya solusinya. Begitu juga FPRB, apapun bencananya punya solusinya, hingga pentahelik gitu ya Pak ya. Iya, siap. Nah, ada nggak sih Pak selama menjalankan program kendala-kendala yang dirasakan atau pernah dialami teman-teman BKKBN atau teman-teman yang berpartisipasi dalam pencegahan stunting ini, semisal seperti anak yang pendek, kan belum tentu stunting itu Pak. Ada orang tua yang nggak terima kan pastinya, anak saya nggak stunting kok Bu, anak saya baik-baik aja kan. Cara membedakannya anak stunting dan tidak stunting itu, dan cara menjelaskan kepada orang tua itu seperti apa Pak? Iya, baik. Semua program, semua kegiatan, apalagi berhadapan dengan masyarakat, itu sudah dipastikan pasti ada kendala. Ada kendala. Saya tidak mengatakan orang Madura, enggak, semualah seluruh masyarakat ini. Benar. Karena ketika ada barang baru itu pasti dia tidak langsung menerima kan. Ya, apa tuh stunting? Jadi banyak hal yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan program, terutama pencegahan stunting. Misalnya tadi yang disampaikan, keluarga nggak terima, apa Pak, anak saya pinter kok kayak gitu walaupun pendek, walaupun kecil, walaupun kurus kan begitu nih ya. Hal-hal seperti itu yang harus kita punya skill lebih, bagaimana menyadarkan si ibu atau keluarga ini tentang masalah stunting, pentingnya mengasuh anak gitu ya. Terus lagi tentang ber-KB lagi. Tidak mudah sebenarnya, walaupun tidak sesulit dulu nih. Kalau KB mengajak ibu untuk ber-KB dulu sulit sekali. Kalau sekarang nih tidak sesulit, cuman tinggal bagaimana teman-teman menyampaikan dengan bisa diterima gitu ya Pak ya? Bisa diterima oleh masyarakat. Tinggal bagaimana teman-teman mengolah, memberikan punya konsep-konsep bagaimana orang itu bisa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh petugas. Selanjutnya kendalanya juga ya, kadang nih ketika sudah iya nih ya, sudah dijadwalkan pelayanan ya, ternyata pada hari H nggak jadi. Nggak jadi. Kenapa nggak jadi?
suami nggak dilarang suami. iya. Ada juga kepercayaannya yang tidak boleh ber-KB gitu kan, ada Pak ya. Iya, banyak gitu ya. Banyak banget. Cuman ini harus dilakukan oleh teman-teman. Mungkin itu kendala-kendala yang kami hadapi oleh teman-teman ya. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Harapan kedepannya untuk stunting, pencegahannya mungkin agar seperti apa ke depannya begitu. Oke. Harapan kami dengan adanya kolaborasi ini ya antara teman-teman FRB dengan kami, yang pertama adalah jangan hanya saat ini ya. Jangan hanya saat ini kita berkolaborasi, tapi harus ada tindak lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap dari teman-teman FRB ini juga lebih aktif lagi mencari peluang-peluang bisa masuk ke. Kadang kami juga tidak tahu sih program apa yang harus dikerjakan oleh FRB, tapi RB ini lebih aktif ke kami gitu ya. Terus masalah pencegahan stunting ini, harapan kami adalah semua masyarakat paling tidak tahu tentang apa itu stunting, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dicegah oleh stunting oleh masyarakat, baik oleh keluarga, oleh masyarakat, oleh OPD, oleh swasta, pihak-pihak swasta, apa yang bisa dilakukan. Ini paling tidak dia harus paham, ya, harus paham. Jadi ketika orang berbicara stunting dia sudah nyantol, gitu ya, sudah nyantol. Selanjutnya dari pihak-pihak ini bisa melakukan apa sih yang harus kita lakukan, tidak nunggu bantuan gitu ya. Iya. Mulai sekarang sudah mulai dilakukan oleh mereka, sehingga harapan kami angka stunting yang ada di Kabupaten Sampang ini terus menurun gitu ya. Amin. Ya, kami rasa sudah cukup jelas banget ya Pak ya penjelasan dari Bapak Sahrudin alias Kepala Bidang Pengendalian Penduduk di BKKBN Kabupaten Sampang ini. Nah, semoga teman-teman yang sebelumnya tidak paham dan bertanya-tanya apa itu stunting sekarang sudah mulai paham ya Pak, dan mulai sadar bagaimana cara pencegahan, faktor penyebabnya apa dan dampaknya, begitu ya Pak. Terutama gini, setelah tahu dengan stunting, apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman FRB terhadap program stunting yang ada di BKKBN terutama, maupun juga ke stunting yang ada di OPD yang lain. Ini yang diperlukan. Kami sangat berharap ini teman-teman untuk melakukan kolaborasi lebih intens dengan kami. Ya. Semoga setelah ini para Ventahelik dapat berkolaborasi dengan dengan BKKBN ya Pak ya untuk pencegahan stunting utamanya begitu. Saya rasa cukup sampai di sini ya bincang-bincang tentang pencegahan stunting kali ini. Semoga bermanfaat dan saya Gema Adania undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.